Kapal inilah yang terbawa air tsunami, kurang lebih mungkin 3 km kali ya dari pinggir pantai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan pada kali ini juga Danang mau bawa teman-teman untuk melihat beberapa tempat destinasi yang ada di Banda Aceh. Bagi teman-teman yang ada di luar Banda Aceh mau datang ke Banda Aceh tapi masih bingung mau kemana, dan hari ini Danang bakalan tunjukin beberapa titik yang bisa kalian kunjungin. Oke, sebelum itu jangan lupa kalian subscribe dulu channel Danang Oli, dan jangan lupa kalian like video ini serta kalian komen ke bawah. Nanti kalau kalian mau tanya-tanyakan seputar Banda Aceh dan Aceh, nanti kalau bisa Danang coba bantu jawab. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah ngasih saran ya, beberapa saran tentang video-video sebelumnya. Ya mungkin namanya video Danang buat juga masih banyak kekurangan gitu kan. Ya dengan itu Danang mau ngerubah untuk ya kita belajar untuk menjadi lebih baik gitu. Oke, sebelum kita menuju ke destinasi yang pertama, Danang mau ke SPBU dulu nih. Kita mau ngisi bahan bakar dulu ya, karena ini udah kelip-kelip nih, takutnya nanti keburu malam jadi nggak ada lagi buka gitu kalau di sini maghrib. Oke ya, kita ke SPBU dulu. Oke, ini kita udah ngisi bahan bakarnya, jadi ini udah penuh kan. Dan destinasi yang pertama yang bakalan kita kunjungin di sini adalah Museum Tsunami, karena video sebelumnya kan udah bilang kita bakalan ke Museum Tsunami dan beberapa tempat lainnya untuk melihat peninggalan tsunami gitu kan. Dan kalian bisa ngelihat inilah kondisi dan bentuk gedung dari Museum Tsunami. Nah, museum ini itu dibangun arsiteknya oleh Gubernur Jawa Barat sekarang, Bapak Ridwan Kamil. Nah, beginilah ini museumnya, tapi kan ini udah sore jadi sudah tutup. Kalau kalian teman-teman yang mau datang ke Banda Aceh, kalian bisa kunjungin Museum Tsunami jam atau hari kerja gitu kan, seperti biasa jam 8 sampai jam 5 sore. Berhubung sekarang sudah jam 6 jadi sudah tutup, kita nggak bisa masuk gitu, pagarnya juga udah ditutup ya. Nah, ini kondisinya. Jadi di dalamnya itu akan ada beberapa peninggalan tsunami, seperti barang-barang peninggalan tsunami, miniatur, terus ada foto-fotonya, dan di dalam juga ada bioskop kecil, dan itu bisa kalian tonton dokumenter dari film tsunami gitu. Kalian bakalan dikasih tahu gimana sih kondisi waktu tsunami itu terjadi dari beberapa video-video amatir yang sempat rekam gitu kan. Selanjutnya kita bakalan menuju ke PLTD Apung. Nah, kali ini kita sudah masuk di Gapura Kampung Punge, Blangcut. Nah, ini adalah Gapura pintu masuk kalau kalian mau menuju ke PLTD Apung. Sebenarnya PLTD Apung dari Museum Tsunami itu nggak terlalu jauh, hanya palingan berjarak sekitar 500 meter. Dan nanti kita bakalan masuk ke lorong kecil, dia sudah di dalam gitu ya, di dalam desa gitu kan. Mana ya? Lupa. Oh, kelewatan. Haha, kita kelewatan. Oke, kita balik arah dulu. Ternyata kita kelewatan, kita mau masuk ke sini. Nah, ini Jalan Harapan. Nah, itu kalian bisa ngelihat ada satu tiang tinggi berdiri sendiri, itu adalah cerobong asap dari kapal PLTD Apung. Jadi kapalnya ini lumayan besar banget, dan ini sempat dibawa air tsunami itu dari pinggir laut itu sampai sini berkilo-kilo, mungkin lebih 3 kilo kali ya. Nah, kalian bisa dilihat itu di depan itulah kondisi
kapal apungnya. Sementara sini itu sudah dijadikan beberapa tempat untuk ini ya, kayak taman-tamannya gitu. Jadi kalau pengunjung datang itu kalian bisa melihat dari atas ataupun dari beberapa tangga-tangga dan jembatan ini. Beginilah, ini salah satu destinasi yang bisa kalian datangin juga kemari. Nah, kalian bisa lihat tulisannya mungkin PLTD Apung. Kapal inilah yang terbawa air tsunami kurang lebih mungkin 3 km kali ya dari pinggir pantai. Lumayan jauh loh, dan kapal ini sangat besar. Kalian bayangkan aja kapal sebesar ini bisa dibawa sama ombak tsunami, itu berarti airnya kan pasti tinggi gitu kan. Halo Om. Tuh pintu masuknya. Jadi di sinilah situs tsunami PLTD Apung. Oke, jadi dulunya ini jalan ini satu garis ke PLTD Apung, cuman kapalnya itu jatuh atau berhenti mendarat di tengah-tengah jalan ini gitu. Jadi ya terpaksa dah dibentuk jalan lain untuk mengelilingi PLTD Apung ini tadi. Kalau untuk pantai ke dimana asalnya itu memang sedikit jauh, itu daerah pantai Pantai Ulele, tempat kita biasa main RC juga, di depan pelabuhan sih. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel Danang Oli dan di like videonya, sama di share juga ya kalau bila perlu ya. Siapa tahu kan teman-teman yang di luar Banda Aceh mau berkunjung ke Banda Aceh yang belum pernah tapi penasaran gitu kan. Banyak kok yang bisa kalian kunjungin di Banda Aceh.